Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Ninda Sasanda, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, dengan NIM 2108301050. Dalam video kali ini, saya akan menjalankan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Faridlo Fuad, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, pada materi kali ini terdapat 13 materi dan saya akan menjelaskan satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama, masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari campur tangan kalangan agamawan yang berjuang secara tradisional dan terlibat dalam revolusi fisik. Beberapa peperangan yang terjadi pada masa klasik dicatat dalam sejarah Baba Diponegoro atau Perang Jawa, Perang Padri, dan Perang Aceh. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme Belanda diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi intelektual yang bergerak di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Yang kedua adalah masa kolonial Jepang dan perumusan Pancasila. Masa kolonial Jepang ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang juga turut membantu terlaksanaannya kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya ada aspek seperti BPUPKI dan PPKI. Terus selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman dan landasan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia karena Pancasila mempunyai sifat mengikat, yang artinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan bersifat keharusan atau imperatif. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila ini diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai hukum utama. Pancasila sebagai sistem etika, yaitu moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang dilihat sampai melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Maka dari itu Pancasila bisa menjadi sistem etika yang sangat kokoh. Etika juga merupakan nilai yang telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan ketika kita bersosialisasi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek pastinya banyak mengandung nilai-nilai budaya barat atau dari pembuat iptek yang terkadang berisikan pertentangan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk itu Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan masih tetap berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu status fundamental dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara-negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras, suku, dan agama. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi tidak mencapai quorum dan menemui jalan buntu, maka pada tanggal 3 Juli 1959 Presiden Soekarno turun tangan dengan disetujuinya Dekret Presiden.
Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewangan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan. Selanjutnya itu yang ke-13, yang terakhir Pancasila terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan pergaulan hidup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.